Halo, bertemu lagi dengan aku Shu. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Taurus ya. Energinya perihal tentang gebetan. Gimana sih perasaan gebetan kamu ini kepada kamu? Apakah memiliki perasaan yang sama atau tidak? Kita lihat di sini. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, nggak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat ya, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedain guys. Kalau memang nggak cocok, ya berarti kan energinya bukan untuk kamu. Simple ya. Itu aja sih, bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Taurus. Kalau bisa, kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya. Gimana sih perasaan gebetan Taurus kepada kamu nih, seseorang yang sedang kamu dekati saat ini? Ingat ya, ini lebih ke arah single, tapi sedang pendekatan dengan seseorang. Kalau kamu single, nggak deket sama siapa-siapa, ya berarti memang bukan energi kamu ya. Karena namanya juga judulnya kan tentang gebetan, ya. Berarti seseorang yang memang mempunyai gebetan, ya. Berarti saya sepuluh kartu untuk Taurus. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Three of Swords, The High Priestess, The Wheel of Fortune, Seven of Swords, Knight of Cups, Six of Pentacles, Page of Wands, Page of Cups, Ten of Pentacles, dan terakhir ada Two of Pentacles. Thank you untuk kartunya. Ini bottom of the decknya. Oke. Energinya terkait perihal tentang gebetan. Bagaimana perasaan gebetan kamu ya terhadap kamu? Taurus. Gimana ya? Aku ngeliat dia tuh kayak punya sesuatu ya yang sedang direncanakan sama dia ya. Saya ngelihat niatan dia ini kurang baik malah ya. Sebetulnya kamu tahu kayak kamu itu punya insting ya, kalau dia itu kayak punya pikiran tuh yang kurang beres atau punya rencana diem-diem gitu. Kamu tahu sebetulnya, cuman kayaknya kamu itu terlalu gimana ya, terlalu dalam aja pikirin kayak gitu ya. Mungkin kalau menurut saya tuh ya mungkin karena sayang juga ya, perasaan sayang kamu kepada dia itu yang ngebuat pikiran kamu tuh nggak mau berpikir yang tidak-tidak. Guys, Taurus, buat kalian nih yang cocok ya, maksudnya yang resonate. Kalau yang tidak resonate kalian nggak usah bingung, nggak usah takut ya. Nah ini pertama ya, buat yang resonate itu saya cuma kasih tahu agak hati-hati ya dengan keuangan kamu. Kayak gimana ya, mau manfaatin uang kamu sih aku lihat. Misalnya gini, tapi saya ini nggak banyak duit sih, maksudnya saya nggak mapan, bukan orang kaya raya. Kan kadang-kadang saya suka dapat komentar kayak gitu ya. Gini loh, manfaatin orang itu bisa lewat segala aspek. Jangan remehin loh. Kalau orang udah terbiasa memanfaatkan uang orang, meskipun maaf nih, di antara kalian mungkin yang ada yang dari ekonominya biasa aja gitu ya, gajinya biasa, standar,
nggak tinggi, bukan orang berada. Kalau untuk dimanfaatkan itu bisa lewat cara apa? Sekarang banyak ada pinjaman online. Makanya kalau dengerin readingan tarot itu, zodiak, itu dengerin isi videonya ya, jangan cuma judul. Padahal saya selalu kasih tahu. Makanya saya kasih tahu aja nih, buat orang-orang seperti itu yang suka memanfaatkan, itu bisa lewat pinjaman online. Saya tahu dari siapa kayak gini. Ini bukan kenyataan yang saya alami, tapi seseorang yang memang maaf saya kenal ya. Di sini kebetulan ini orang deket banget sama keluarga saya, jadi saya tahu asal usul dari awalnya sampai akhirnya itu gimana, sampai utangnya itu jadi ratusan juta. Iya, padahal dia bukan dari keluarga berada ya. Pertama gitu, misalnya gajinya taruhlah kan kecil ya 700, ya bisa aja dimanfaatin uang kamu, dia minta uang ke kamu tuh 200 atau 300. Nah lama-lama kalau dia butuh uang yang gede, bisa aja dia nyuruh kamu itu minjem uang lewat pinjol tuh, pakai data-data kamu. Sekali dua kali kamu nggak bisa bayar, lama-lama bunganya membengkak, akhirnya kamu jadi tutup lubang gali lubang. Jangan salah ya. Makanya saya kasih tahu, sekarang itu kalau niatan orang jahat mau memanfaatkan uang orang nih dalam kategori urusan cinta, itu tidak selalu berdasarkan itu orang harus kaya raya aja ya, nggak selalu tuh. Makanya hati-hati tuh. Itu orang yang saya kenal itu padahal sebetulnya utangnya itu kecil ya, cuma karena pinjaman online akhirnya membludak jadi ratusan juta ya. Cuman kalau kalian bertanya apakah pada akhirnya utangnya terbayar semuanya, iya. Cuman ya itu anak jadi minjem uang ke orang tuanya, yang capek, yang stres orang tua tuh. Kasihan nggak tuh sama orang tua tuh gitu ya. Saya bukannya curhat nih, saya kasih tahu, sharing di sini, makanya tolong pahami ya. Jadi bukan hanya kaya raya aja, orang yang biasa pun bisa dimanfaatin. Ini nyata, bukti nyata, mata kepala saya melihat itu kejadian seperti itu. Saya tahu banget dari awalnya sampai mereka, aduh, jadi berhubungannya itu jadi lama. Nah itu gitu loh Taurus ya. Jadi ya kalau menurut kamu nih orang gak beres, ini dikit-dikit minjem uang, tapi kok setiap ditagih susah, atau mungkin sekali, 2 kali, 3 kali minjem uang, it's okay, balikin uang. Tapi kayak 4 kali, 5 kali dan seterusnya dia minjem uang gak pernah balikin, nah itu kamu patut curiga. Aneh gak sih orang pacaran minjem duit sama pacarnya? Ya aneh gak sih? Ya ngapain kayak begitu? Saya udah curiga deh kalau orang pacaran udah pinjam-pinjam duit itu udah urusannya pasti gak beres dah. Pasti itu ujung-ujungnya manfaatin ya. Karena saya tahu orang-orang seperti itu tuh bagaimana. Ya jadi Taurus ya, yang mendingan menurut aku ya memang dilepasin ya, karena memang buat apa juga tuh kalau kamu pertahanin. Kita lihat ya pesan angelnya untuk kamu terkait situasi dan keadaan kamu saat ini. Kita lihat dari energi oracle-nya untuk Taurus. Jadi ya dari kesimpulan ini sih dia soal cinta ya, itu tidak ada. Karena memang tujuannya itu manfaatin ya. Dan di sini dari kartu oracle-nya prayer ya. Prayer ini disebut kayak semacam kamu itu kayaknya mungkin harus banyak-banyak berdoa ya Taurus ya kepada Tuhan. Sebenarnya mungkin karena kamu sering berdoa juga ya, jadi kayak mungkin Tuhan di sini tuh kayak ngasih insting buat kamu, ini orang nggak bener loh gebetan kamu. Nah dan kamu menyadari insting kamu ini, tapi cuman kamu terlalu berkelit ya, mungkin karena cinta atau apa di situ ya. Mungkin dari sini kartunya menandakan bahwa kamu itu harus sedikit peka ya dengan insting yang mungkin Tuhan beri untuk kamu, supaya kamu terhindar dari malapetaka ini. Jujur deh Taurus ya, yang tadi saya sharing tadi tuh tentang seseorang yang saya kenal ya, itu kayak gitu tuh kasusnya. Jujur deh, mendingan jangan. Saya kalau mau sharing tuh bukan hanya satu aja, tapi banyak ya yang saya lihat di dunia nyata tuh realita orang-orang yang saya kenal tuh pada dimanfaatin kayak gitu ya. Kalau orang kaya raya dimanfaatin masih wajar, tapi orang yang biasa aja yang nggak ada duit tuh itu dimanfaatin bisa kan. Nah itu dia, kamu harus hati-hati ya. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan buat kalian. Semoga resonate, semoga kalian terhindar dari bencana ini ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.